分兵，力保主力军渡河。是。Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana kediaman Chansing di ibu kota. Di ruangan Chansing terlihat juga Luo Minghai yang sedang melaporkan situasi Timur Jauh kepada Chansing. Dengan situasi Timur Jauh sekarang, informasi yang didapat Luo Minghai pun menjadi sangat sedikit. Yang mana hal tersebut membuat Chansing marah sampai melemparkan gelas yang ada di meja ke arah Luo Minghai. Setelah melemparkan gelas yang ada di meja, Chansing pun meredakan amarahnya dan langsung menanyakan kondisi benteng Waren kepada Luo Minghai. Mendengar pertanyaan Chansing, Luo Minghai langsung menjawab dan mengatakan kalau Dilin mengambil alih benteng Waren. Dan Dilin juga meminta pasokan tambahan untuk memperbaikinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luo Minghai, Chansing pun memerintahkannya untuk bekerja sama dengan Dilin. Saat itu Chansing juga memperingatkan Luo Minghai yang mana jika dia gagal melakukan tugasnya, maka dia tak perlu kembali lagi. Sementara itu di kota Pai, Sterling sedang mengawasi pasukannya dari atas. Pada saat yang sama lalu datang wakilnya yang melaporkan kalau divisi ke-7 pasukan pusat telah tiba. Kemudian pemimpin divisi ke-7 yang bernama Li Ji melaporkan kalau dia telah mengawal penduduk kota Pai untuk dievakuasi. Saat itu Li Ji juga melaporkan kalau banyak pasukan suku iblis yang mulai mundur dan akan tiba di persimpangan sungai besok malam. Setelah mendengar laporannya, Sterling memerintahkan Li Ji untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat itu Sterling berpikir untuk menghindari blokade pasukan suku iblis dan melakukan pergerakan lebih awal. Yang kemudian Sterling memerintahkan wakilnya agar memberitahu semua orang untuk mengungsi. Sementara itu di salah satu kamp pasukan suku iblis, terlihat salah satu jenderal yang menerima laporan dari wakilnya yang bernama Naran. Yang mana Naran melaporkan kalau Sterling dan pasukannya telah meninggalkan kota Pai. Mendengar Sterling sudah meninggalkan kota Pai, dia lalu mengeluarkan perintah agar pasukannya bergerak dan mendekati pasukan Sterling. Akan tetapi jenderal itu melarang pasukannya untuk menyerang. Mendengar itu Naran menyarankan agar langsung menyerangnya saja. Akan tetapi jenderal itu berkata kalau pasukan yang kuat belum tentu bisa mengalahkan Sterling. Dan secara tidak langsung dia mengakui kalau pasukannya tidak bisa mengalahkan Sterling. Di sisi lain Ji Chuanxiu yang sedang mengamati situasi menerima laporan dari Luo Jie dan Bai Chuan. Mereka berdua melaporkan kalau Kaisar Dewa Iblis berada di hutan pohon maple. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Ji Chuanxiu pun berpikir kalau Sterling tidaklah bodoh, sehingga bisa jatuh ke dalam jebakan musuh. Pada saat Ji Chuanxiu sedang berpikir
terdengar suara langkah kaki dari sebuah pasukan militer, sehingga membuat Ji Chuanxiu dan bawahannya menjadi waspada. Melihat pasukan itu mendekat, Luo Jie dan yang lainnya langsung turun dan menyerang pasukan itu. Namun pada saat mereka bertarung, salah satu dari mereka yang bernama Duke memberitahu kalau mereka adalah manusia. Mendengar itu, Ji Chuanxiu pun memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Yang kemudian Ji Chuanxiu memeriksa mereka semua, sampai dia mengetahui kalau mereka adalah pasukan dari Lei Hong. Mengetahui kalau mereka adalah pasukan dari Lei Hong, Luo Jie pun mengayunkan pedangnya untuk membunuh mereka semua. Namun pada saat yang sama, Duke mengatakan kalau Sterling dalam bahaya, sehingga membuat Ji Chuanxiu menghentikan serangan dari Luo Jie. Yang kemudian Duke mengatakan kalau Sterling telah tiba di kota Pai. Tapi saat ini, pasukan suku iblis telah siap untuk menyerang Sterling. Duke juga melaporkan kalau Lei Hong berlindung di bawah pasukan suku iblis. Pada saat itu Duke juga menceritakan semua yang terjadi saat Ge Yingxing terbunuh, yang mana mereka semua dibohongi oleh Lei Hong dan diajak memberontak dengannya. Akan tetapi karena Duke tidak mau mengikutinya, mereka pun dikurung oleh Lei Hong, sampai akhirnya mereka bisa melarikan diri. Setelah mengetahui situasi Sterling dari Duke, Ji Chuanxiu pun memutuskan untuk pergi ke kota Pai dan bergabung dengan pasukan pusat. Mendengar itu, pasukannya pun juga siap untuk mengikuti Ji Chuanxiu. Sementara itu, Sterling sedang mengatur strategi dengan kedua wakilnya. Setelah itu, Sterling pun mulai bergerak dan membagi pasukan. Begitu juga dengan pasukan suku iblis yang sudah mulai bergerak, dan mereka berencana untuk memblokade Sterling dan pasukannya. Di sisi lain, pasukan suku iblis yang sedang bergerak pun berhenti karena tidak melihat Sterling dan pasukannya. Kemudian salah satu prajuritnya pergi untuk memeriksa. Setelah kembali, dia melaporkan kalau Sterling membagi pasukannya menjadi dua. Mendengar itu, jenderal suku iblis berspekulasi kalau Sterling akan menyerang suku iblis dari depan dan belakang. Di sisi lain, Sterling sedang berbincang dengan wakilnya, yang mana wakilnya menyarankan agar menghapus jejak pasukannya. Akan tetapi Sterling melarangnya dengan tujuan memberikan waktu kepada pasukan pusat yang lain agar bisa menyeberangi jembatan. Melihat Sterling yang tidak muncul, jenderal suku iblis itu pun memerintahkan pasukannya untuk membakar hutan agar Sterling tidak bisa keluar dari sana. Setelah membakar hutan, jenderal suku iblis itu pun memerintahkan prajuritnya untuk memberitahu Kadun agar menangkap Sterling. Dia juga memerintahkan Naran agar menyiapkan tim untuk memblokade area sejauh 5 km agar Sterling tidak bisa kembali ke kota Pai. Sementara itu, Sterling dan pasukannya terjebak di dalam hutan yang sedang terbakar. Terlihat kalau mereka kebingungan saat mencari jalan keluar. Dan pada saat mereka sedang kebingungan, datang pasukan utamanya yang ditugaskan untuk menyeberangi sungai. Yang mana hal tersebut membuat Sterling menjadi kesal. Akan tetapi setelah mendengar kalau mereka diblokade oleh pasukan Kadun, Sterling pun menyadari situasinya sekarang.
karena pasukan suku iblis selangkah lebih maju dari mereka. Sementara itu, Ji Chuanxiu dan pasukannya sudah mulai bergerak untuk menyelamatkan Sterling dari pengepungan, yang mana pasukannya dibagi menjadi beberapa pasukan kecil sambil mengawasi situasi peperangan di waktu yang sama. Setelah mengetahui situasi peperangan saat ini, Ji Chuanxiu pun memerintahkan pasukannya untuk berkumpul. Sampai mereka pun tiba di pinggiran kamp pasukan suku iblis yang dipimpin oleh Yun Xianxue. Di sana juga ada jenderal yang memblokir pasukan dari Dilin. Duke juga menjelaskan kalau Yun Xianxue adalah jenderal paling cerdas dari suku iblis, dan pasukan elit juga berada di bawah komandonya. Mendengar laporan dari Duke, Ji Chuanxiu pun berencana untuk menghentikan Yun Xianxue dan pasukannya. 这一次，我要让他们感受感受，什么叫做天降正义。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.